what are you up to? Kata dia gitu, look at you, you're super muddy. Jadi kan sendirian dari dulu tuh, nggak punya saudara. Kok kayaknya ini ngestak kayak ada nyangkut di besi. Ketika aja sekolah diantar, habis itu dijemput sama mama waktu istirahat makan siang, disuapin. Mama dan juga dua teman cowok Cherry itu tuh udah ngasih tahu, putar balik aja, lewat jalan yang lain. Sekarang udah sekotor ini. Cherry kan niat mau ngambil ini ya, jalan ini. Tapi ini tuh tinggi barusan. Ini nih tumbukan mata. Ngedek. Bener dong, nyangkut lagi. Jadi ngebok yang kedua. Kali ini aku tadi tengah kan. Lagu Cherry, akhirnya Cherry ubah lagu yang kayak Tobatan Nasuha. Astagfirullah. Cara backsoundnya sekarang rada aneh. Oke, kita lihat ya. Jadi ngebok di situ. Tuh, itu mesin. Tuh, alright. Pantes nggak bisa jalan. Itu jadi yang biar lebih menenangkan hati dan jiwa kayak gitu ya. Sebenarnya nggak panik, tapi kalau nggak panik masa nggak panik kayak gitu ya. Tapi ya memang harus sesuatu yang dipikirkan gitu. Tapi ya dan mungkin memang harus mengeluarkan uang dalam hati Cherry pikir road assistant. Jangan kalian pikir Cherry tidak menelpon road assistant, karena Cherry Austin pintar Navira pastinya. Jadi Cherry telepon, fix nih deal, Bob, matiin mesinnya. Cherry buka pintu, saya lumayan sih, setengah ban itu lumpurnya kayak gitu kan. Ngebok beneran ini kan. Habis itu akhirnya Cherry ngabarin lah, hehehe ngebok, Cherry bilang gitu ke bestie, ke teman-teman Cherry. Masih juga Cherry kabarin, ke mama Cherry bilang, lah sih udahlah, dia telepon road assistant, halo gitu kan, orang telepon RACQ. Habis itu dia nanya, kamu punya premium nggak? Kayaknya punya. Terus dicek regonya, terus bilang, oh kamu nggak punya sama kami. Oh gitu, Cherry bilang iya. Terus kamu di mana posisi? Di New South Wales. Oh kalau New South Wales pakai NRMA. Ya udah, ya aku sambungin ke NRMA ya. Ya oke udah, disambungin NRMA. Kalau sama NRMA tuh ditanya dulu kondisimu gimana, kamu isolated enggak, aman enggak jalannya, kenapa? Terus dia bilang lah, I'm stuck in the mud. Terus habis itu no one here, I cannot say everything in here, like I've been here for 1 hour but no car pass me. Cherry jelasin kayak gitu ya, biarpun Inggrisnya berantakan bodo amat, pokoknya kayak gitu. Cherry bilang, coba sebutin regonya. Terus oh kamu bukan member kami ya, member RACQ nggak juga. Cherry bilang, ya udah, gimana kalau bikin member dulu, kata dia. Oh Cherry ada lupa, jadi sebelum dia bilang nanya member Cherry, dia bilang ini nanti mungkin bakal ditarik, mungkin sama kayak sejenis youth gitu ditarik, atau enggak nanti pakai truk atau apa gitu. Tapi kalau pakai truk itu nanti pakai your expenses, beda lagi bayarannya kayak gitu. Apa sih bikin member dulu? Tapi berapa lama membership problem ini selesai? Aku tuh udah stuck sini udah sejaman. Oke, kata dia, sebentar katanya. Ya udah tunggu sebentar. Akhirnya dia nelfon ke orang yang bakal nge-tow. Kan Cherry minta di-towing ya. Kamu bisa nggak nge-towing mobilku, aku stuck in the mud. Dia nanya, lokasimu di mana? Cherry lihat di map sih ada di 10 mile line kayak gitu. Itu tuh cuma 5 km dari Newell Highway yang between Narrabri sama Mori. Cherry bilang kayak gitu. Alright, kata dia gitu. Habis itu dicek kan jalan sama dia. Bentar aku telepon dulu ke pihak yang bakal narik, kata dia gitu. Udah telepon, dalam kemudian dia balik lagi. Sorry, kata dia. Waduh, udah mati Cherry. Sorry, kata pertama, berarti ada sesuatu kalau kayak gini judulnya kan. Sorry, kata dia. Jalan itu tuh memang basah. Dan orang dari road assistant gak bisa narik kamu, kata dia gitu. Terus gimana? Cherry bilang, gini aja, kata dia. Kamu cari di Facebook, cari di grup 4WD. Nanti mungkin ada orang-orang sekitar itu yang bisa bantuin kamu, bisa narik kamu. Alright, saya bilang gitu kan. Good luck with your car. Thank you. Cherry bilang, apa yang harus aku lakukan kayak gitu kan ya. Wah ini nggak bisa dibiarin ini kayak gitu kan. Keluar dari mobil tech, Mbak Sri nggak nelfonin Cherry nih karena Mbak Sri tahu Mbak Sri tuh, kami tuh tipikal traveler saling percaya gitu ya. Kalau Cherry belum ngehubungin, mungkin dia lagi nyari cara lain gitu. Jadi Mbak Sri diem aja gitu, nggak keep nelfonin Cherry, ngechatin Cherry gimana nggak sistem bom kayak gitu. Jadi ya udah, dia nunggu Cherry kabarin aja. Mbak Sri seperti itu, Besti. Lanjut ya Besti. Nah udah lanjut kan, Cherry keluar dari mobil tech. Nah, kan Cherry tahu itu tuh penyebabnya karena gundukan di depan. Akhirnya Cherry, kayak ada sesuatu batang atau apa gitu di dalam mobil yang rada berat. Cherry ambil payung. Tek, gitu.
payung. Nah, terus Cherry kan nggak mau pakai sandal lagi, ada cekeran. Tadi kaki Cherry lumpuran banget, Besti. Cherry tunjukin lagi video gimana Cherry mengitari jalan itu. Pikir Cherry, ya udah Cherry mau jalan dulu ke depan di kayak selajur berikutnya, kan itu banyak kan yang tinggi-tinggi matnya kayak gitu. Ada Cherry kayak mau Cherry ratain aja nih pakai kaki Besti. Ini kayak berdarah-darah bisa jadi nih. Rada perih-perih gitu kakinya tadi. Ya Allah, ternyata masih kotor juga, ya Allah. Nih Besti. Nah, habis itu kan ya udah kan jalan. Hampir di jalan, saatnya Cherry telepon Basri. Teng. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Cek? Kata Basri gitu. Hehe, ngobok. Terus kamu gimana? Kata Basri gitu. Gak tahu, Cherry bilang gitu. Hei, kata Basri gitu. Dan Basri bilang, Cek gimana kalau ngubungin si Colin, landlord Cherry kan? Ngubungin si Colin, aku kepikiran mobil yang gede, kata Basri gitu. Nanti buat narik kamu. Bisa sih, saya bilang. Tapi siapa? Terus Basri bilang, tapi aku bingung siapa yang nyetir, kata Mbak. Ya juga, saya bilang. Anak-anak semua lagi kerja, Colinnya juga lagi pergi. Ya udah Mbak, nanti dulu aja. Terus kamu mau ngapain, kata Basri? Cherry bilang aja plan Cherry. Jadi itu ada banyak gunungan di depan. Cherry bilang jadi Cherry mau ngeratain dulu sekarang. Terus habis itu nanti Cherry mau nganain di bawah Dede, mau Cherry ratain. Mungkin nanti dia bisa lewat sambil nunggu rada kering. Mbak Sri bertanya, berapa lama itu bakal kering? Nggak tahu, kayak lama, soalnya bekas hujan kan. Habis itu, terus kamu gimana? Ya udahlah, lihat nanti aja, Cherry bilang. Ya udah tolong kabarin Tania pokoknya. Udah kok, kata Mbak Sri. Oke, jadi masalah Tania udah. Habis itu Cherry telepon mama lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, kata mama? Ngebok dong. Kata mama. Terus gimana? Ya wes, sekarang Cherry lagi berpikir jalan. Cherry ceritain lagi kan plan Cherry tadi mama. Lagian, kata mama, kenapa sih pergi-pergi sendirian? Ya nggak apa-apa, pengen aja tadi itu. Cherry bilang kayak gitu. Ya Allah, kata mama. Hati-hati sih besok-besok, kata mama. Udah gede, baru tambah umur kemarin, kok tetep aja kayak gitu. Makanya mah Cherry mikir, ya Allah, pelajaran tuh datang cepat sekali. Baru 1 hari saya bertambah umur, ternyata harus katanya Allah, Cherry jangan batu-batu banget kayak gitu. Besok-besok orang didengerin. Anyway, Cherry dengerin kok. Ini denial lah. Cherry nggak dengerin kok. Tapi menurut Cherry kayak Cherry bisa kayak gitu ya. Ya maklum ya, basic kayak bertahun-tahun saya hidup. Jadi sedikit sedih. Ini mah nggak sedih juga. Nggak tahu ya Cherry mah. Pio. Gara-gara sendirian. Jadi sedih. Gara-gara kan sendirian kan. Dan aduh nanya beneran. jadi kan sendirian dari dulu tuh, nggak punya saudara. Jadi tuh mama papa dua-dua juga ngajarin, nah kata, bisa ya papa sendiri kayak gitu. Cherry kan dulu mama kan kerja, papa tuh kerja. Jadi Cherry tuh dulu TK aja sekolah diantar, habis itu dijemput sama mama waktu istirahat makan siang, disuapin, habis itu mama kan berangkat ngantor lagi. Cherry dikunci dari luar kayak gitu, TK Besti dari umur 4 tahun gitu udah dikunci di dalam rumah sendirian. Mama tuh terus mama bukan tipikal orang yang suka ngerepotin orang ya, karena mama Cherry anak pertama gitu juga, papa anak kedua sih, tapi sama aja menjadi kakak gitu loh. Jadi kami nggak biasa tuh ngerepotin orang. Terus sekalipun Cherry anak tunggal, Cherry nggak boleh ngerepotin orang. Jadi Cherry nggak boleh main keluar, nggak boleh main ke rumah teman, ke tetangga sekalipun, sampai jam 4 sore, pokoknya sampai mama pulang baru boleh main. Jadi Cherry nggak pernah tuh main. Jadi dari umur 4 tahun dikunci dari TK gitu kan. Dan kebiasaan ini terus sampai Cherry SD. Jadi Cherry itu dari dulu tuh nggak tahu sih, menurut Cherry ini cukup mendasari ya. Jadi kayak nggak biasa gitu buat minta tolong orang gitu. Nah makanya terus malah jadi cerita about my life. Terus SMP kan Cherry pindah ke Jogja. Nah di Jogja itu kan Cherry punya banyak teman gitu, Cherry bisa bebas main bla bla bla. Tapi sama, karena udah kebiasa dari kecil tuh harus semua harus sendiri mandiri. Jadi Cherry tuh lebih suka orang rely on me daripada Cherry rely on someone gitu. Karena Cherry nggak dibiasain buat rely on someone gitu. Terus kayak siapa yang harus aku relayin tuh siapa kayak gitu. Jadi nggak tahu kayak gitu, mampu apa aja nyuruh sendiri gitu. Bahkan dulu Bestinya Cherry ada prakarya merajut ikat rambut. Dia bilang, mama Cherry nggak bisa kan, Cherry bodoh banget soal prakarya gitu kan. Mama bilang belajar lah, kata mama kayak gitu. Ya udah gitu kan, sampai Cherry tuh naik kursi, naik meja gitu kan. Bu gimana caranya buat, oh gitu caranya, udah kan, udah Cherry belajar sampai rumah. Waktu itu hari Sabtu kan mama nggak kerja. Ma Cherry manu udah tahu cara ngerajut. Terus mama tiba-tiba udah ngerajut, udah jadi 2 ikat rambut. Loh mama bisa? Lah ya, siapa bilang mama nggak bisa? Kok nggak ngajarin Cherry? Mama tuh mau cari usaha, nah coba dulu dari yang lain, ada guru, ada sumber, belajar dulu. Kalau udah stuck mentok baru tanya mama. Well itulah yang terjadi sampai saat ini Besti. Jadi kayak
Cherry gitu, kenapa ya Cherry itu susah banget buat langsung percaya advices orang gitu. Cherry cara Queen ya, Cherry memang batu banget. Cherry tuh argumen, suka banget argumen sama orang. Misalkan orang ngasih pendapat, tapi Cherry argumen terus. Cherry keluarin dulu apa ya dalam otak Cherry nih, semua pendapat-pendapat Cherry. Kalau Cherry udah stuck dan juga omongan orang itu masuk akal, Cherry bakal terima gitu. Jadi buat kalian yang best teman-teman Cherry yang bertahan lama sama Cherry, berarti mereka adalah orang-orang yang jago argumen dan juga bisa meluluhkan pendapat saya yang kadang nyeleneh dan gak masuk akal ini gitu loh. Karena ya rata-rata yang long last sama Cherry tuh tau lah Cherry tuh orangnya kayak gimana, terus backgroundnya harusnya gimana kayak gitu. Ini Cherry cerita lagi ke kalian di sini. Gemes banget ya, jadi nangis. Terus kan udah kan, jadi terus Cherry nginjak-nginjak itu kan, balik lagi nginjak. Besok kan udah Cherry udah rata, balik Cherry ke mobil. Saatnya nganu lumpur yang di bawahnya deh jongkok gini kan. Makanya ini rok Cherry kotor besti, jongkok itu kan. Kok kayaknya ini ngestak, kayak ada nyangkut di besi. Ke sampingnya deh. Bener dong, bener. Jadi ini tuh mesin, ini tuh mesinnya. Kalau kalian ini mesin, jadi lumpurnya tuh sampai di atas sini. Di atas waktu Cherry sodok pakai payung gitu. Loh, ini mesin. Padahal ini Cherry ngeliat ada mesin knalpot kan. Ya, dapet deh. Fix ini mah harus nyari ini. Harus nyari apa namanya? Nyari bantuan gitu kan. Mana ya gitu Cherry dia. Nah, alhamdulillahnya Cherry lihat terada jauh sana ada properti orang, sebenarnya ada rumah orang, ada shed kayak gitu. Tapi biasanya kalau di Australia ini besti, biasanya shed itu bisa juga kosongan, belum tentu ada orangnya kan. Kebetulan banget pas Cherry udah stuck kayak gitu, ada truk lewat masuk situ. Berarti ada orang. Cherry langsung kayak gini kan. Habis itu dia diam aja. Ya udahlah, pikir Cherry mau kesana jalan kaki, pikir Cherry udah. Nggak lama kemudian Cherry lagi masih nyoba ngorek-ngorek dulu. Ada lagi dong mobil lagi misalnya, dada gini kan, itu Cherry udah siap mau ke sana. Habis itu dia stop. Alhamdulillah Rabbil Alamin, stop ini. Langsung Cherry ambil HP, kacamata, Cherry kunci mobil, tek. Allah Bismillah, semoga bisa dibantu, tek jalan. Habis itu ternyata itu yang punya, alhamdulillahnya besti, orang Aussie, kakek-kakek kayak gitu. Terus habis itu kan Cherry datang ke bawah, hehehe, excuse me gentleman, Cherry bilang gitu. Nah waktu itu ada lagi temennya pakai mobil lain lagi kan datang. Hey, excuse me gentlemen, what are you up to? Kata dia gitu, look at you, you're super muddy. Jadi kaki Cherry tuh kotor lumpur banget semua, selagi-lagi segini kan, kotor banget. Habis itu dia bilang, what happening with you? Hey, I'm stuck in the mud over there. Terus Cherry tunjukin videonya, even the mud is in the model of the machine under my car. Cherry bilang gitu kan. Alright young lady, I will help you, kata dia kayak gitu. Terus habisnya si kakek-kakek bilang sama yang dua orang di mobil itu bilang, tolong taruh tanda, put sign, kalau misalkan jalan ini benar-benar nggak bisa lewat, kata dia gitu. Kamu baca nggak itu nggak young lady? Jadi tulisannya kan lewat kalau dry weather. I pass that sign, aku nggak baca, Cherry bilang gitu. Terus I thought my car will be fine because I'm pretty confident with my car, but ternyata enggak. Cherry bilang gitu deh. All good, I will help you. Really? Cherry bilang, thank you so much. Udah kan, terus diantar, kamu ke rumahku dulu ya, kamu bersihin itu matmu dulu, kata dia, nanti ketemu sama istriku, kata nanti aku ngambilin traktor buat bantuin kamu. Oke, gitu dia ceritanya. Sip. Tadi videonya, makasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan cari-cari di Instagram, dan tunggu video-video selanjutnya. Bye bye.